Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pembahasan RUU HIP dilanjutkan, People Power diserukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap melakukan aksi besar-besaran, bahkan mengatakan akan menunjuk seorang panglima untuk melakukan Masirah Kubro atau aksi besar-besaran. Merespon hal tersebut, tokoh nasional Egy Sujana meminta MUI agar dapat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas pembahasan rancangan undang-undang HIP. Kalau sudah dilakukan pertemuan tapi tetap saja dilakukan pembahasan di DPR, maka umat bersama dengan MUI harus melakukan people power di Istana dan DPR. Sekarang harus sudah bergerak seperti ini, kata Egy dalam sebuah diskusi virtual pada hari Sabtu 20 Juni. Dia berpandangan secara filosofis Indonesia dulu tidak dikenal negara luar termasuk Pancasila. Indonesia dikenal karena banyak paham atau keyakinan seperti animisme dan dinamisme hingga monoteisme. Kemudian melalui perjuangan dakwah para pejuang, ulama dan pahlawan nasional dapat mengembalikan Indonesia kepada negara yang dicita-citakan. Sampai pada lahirnya Partai Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi yang terdiri dari berbagai ormas besar. Jadi saat itu belum ada pembicaraan Pancasila, yang ada adalah dakwah tentang tauhid. Sebuah kejahatan. Pada kesempatan sama, inisiator gerakan Masyumi Reborn, Mas Ri Sitanggang menilai RUU HIP adalah pengingkaran terhadap negara. Sebab apa yang sudah disepakati pada 18 Agustus 1945 dan diperkuat dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 sudah menjadi keputusan final. RUU HIP ini menurut saya sebuah kejahatan. Ada maksud mengubah falsafah dasar negara dan bisa dipidana 20 tahun sesuai dengan peraturan tentang pembentukan perundang-undangan. Orang yang berpikir untuk mengubah Pancasila harus dibawa ke meja hijau. Begitu katanya. Presiden Joko Widodo tidak akan mengirimkan surat presiden terkait dengan pembahasan RUU HIP kepada DPR. Pemerintah pun tidak pernah ikut campur terhadap RUU inisiatif DPR itu. Ini sudah diputuskan pada 3 hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu. Kepala negara juga mengaku belum mengetahui isi RUU HIP itu. Ia meminta pada DPR selalu memperhatikan suara dari masyarakat. Pemerintah juga tak menyiapkan daftar isian masalah sebab dia tidak tahu arah pembahasan RUU tersebut. RUU HIP 100% inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali. Jokowi juga menegaskan pemerintah menutup pintu terhadap komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap isu tersebut sudah sangat kuat. Saya kira sudah jelas TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, juga payung hukum yang tertinggi sudah ada. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 juga ada. Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu. Menko Polhukam Mahfud MD juga memastikan pemerintah tidak mengirimkan surpres. Hasilnya pun pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU dan meminta DPR berdialog dengan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan RUU HIP dinilai sulit untuk dilanjutkan. Kalaupun ada yang tetap mau melanjutkan, tetap tidak akan bisa sebab pemerintah tidak akan mengirimkan utusannya untuk membahas. Begitu kata Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partonan Daulay. Saleh juga menyebutkan banyak fraksi telah memberikan catatan terhadap RUU tersebut, utamanya terkait dengan tidak masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Dia meminta pimpinan DPR untuk bijak, yaitu untuk mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ada. Saleh juga menegaskan fraksinya tidak melempar tanggung jawab kepada fraksi lain. Ia pun tidak keberatan apabila pandangan fraksi-fraksi dibuka ke publik. Dengan demikian akan terlihat pihak yang menolak RUU itu. Anggota Komisi 1 DPR Willy Aditya dari fraksi Nasdem menyebut pengusul diminta mendengarkan aspirasi masyarakat. Sikap fraksi Nasdem tentu meminta pengusul belajar dari pengalaman ini, bahwasanya dialog itu menjadi satu hal yang utama.
dialog lintas partai dan elemen masyarakat atau kelompok masyarakat dari luar. Willy mengatakan peraturan itu tidak boleh disahkan apabila banyak yang menolak. Kesepakatan masyarakat harus diutamakan. Bagaimana bisa memformulasikan dengan benar karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pancasila milik semua anak bangsa. Willy mengatakan fraksi Nasdem tegas menolak pembahasan RUU HIP untuk dilanjutkan. Apalagi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dinilai ada dalam materi RUU HIP. RUU HIP juga diminta tak dipaksakan disahkan tanpa mendengar aspirasi rakyat. Kita harus belajar Pancasila dirumuskan itu lahir dari sebuah proses yang dialogis. RUU HIP diusulkan PDIP dan juga PKS. Belakangan PKS menolak pembahasan RUU HIP. Partai tidak akan ikut pembahasan jika sejumlah catatan untuk RUU tidak diakomodasi. Viral terjadi pembubaran partai politik pengusung RUU HIP. Benarkah? Kegaduhan atas keberadaan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP tidak akan berhenti, walaupun pemerintah mengatakan menunda untuk membahasnya. Elemen rakyat pun semakin hari semakin giat melakukan penolakan dan juga penghentian untuk pembahasan RUU. Jadi, bukan hanya untuk ditunda. Terlebih lagi sekarang dipersoalkan siapa yang menjadi pihak pengusul RUU HIP. Pernyataan politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, pengusul RUU HIP sangat penting untuk diungkap ke publik, sebab pengusul bisa masuk di dalam kategori pemberontak negara. Penulis dapat memahami pernyataan tersebut, bahwa pengusul dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-undang ini diterbitkan memang secara khusus guna untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari adanya ancaman dan bahaya ajaran dari komunisme, Marxisme, Leninisme, di mana terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Terkait dengan hadirnya RUU HIP, maka pokok persoalan menunjuk masuknya ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dengan berbagai implikasi yuridisnya. RUU HIP menggunakan nomenklatur ideologi, namun substansi inti dalam RUU itu justru memasukkan dasar filsafat negara atau filosofische Grundslag dan bahkan melakukan perubahan signifikan terhadap Pancasila. Perubahan yang dimaksud antara lain yang paling prinsip adalah perihal ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Keberadaan keadilan sosial disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Dengan demikian, posisinya telah menggantikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tegasnya, terjadi perubahan posisi atau mutasi sila. Hal ini secara tidak langsung juga mengamandemen Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa akan tergantikan dengan negara berdasar atas keadilan sosial. Padahal, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai kausa prima Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi titik sentral dari kehidupan kenegaraan. Dalam kaitan ancaman dan bahaya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan peluang masuknya konsep keadilan sosial versi sosialisme komunisme. Kemudian perihal ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU HIP. Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosiodemokrasi, di mana kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Walaupun pemahaman ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, namun itu bukan menjadi keputusan BPUPKI. Oleh karenanya,
penggunaan istilah ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan mengubah ataupun mengganti Pancasila. Perubahan yang demikian pastilah dilakukan secara sengaja. Ia menunjuk dengan maksud, yakni menghendaki atau mengetahui baik perbuatan maupun akibatnya. Perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara disederajatkan dengan mengganti. Tindakan mengubah atau mengganti Pancasila menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menunjuk pada perbuatan tindak pidana asal atau predicate crime, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Selengkapnya pun dapat dilihat pada pasal 107 huruf D yang menyebutkan, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara.